Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang telaah terhadap ayat embriologi dalam Al-Quran dan reproduksi dalam Al-Quran. Embriologi dalam Al-Quran yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulasatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqna alaqatan mudghatan fa khalaqnal mudghata idzaman fakasawnal izama lahman summa ansha'nahu khalqan ahara fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari satu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah Pencipta yang paling baik. Secara bahasa, kata bahasa Arab al-alaq 3 makna, yaitu sesuatu yang menempel, menggantung, seperti menempel dan menghisap makna dari aliran darah sang ibu. Pada gambar ke-1 dan gambar kedua memang menempel dan menggantung pada dinding rahim. 3. Lintah. Embrio terlihat sangat mirip dengan lintah. Kate L. Moore, MSc, PhD, FIAC, FSRM, menemukan pendapat tidak mungkin ayat ini ditulis pada tahun 7 Masehi karena pada yang terdengar di dalam ayat tersebut adalah fakta ilmiah yang baru diketahui oleh ilmu pengetahuan modern. Ini tidak mungkin. Muhammad pasti menggunakan mikroskop. Jika mungkin, Muhammad yang mengatakan ayat seperti ini adalah sebuah penghormatan tersendiri bagi saya untuk bisa membantu menjelaskan pernyataan Al-Quran tentang perkembangan embrio manusia. Sangatlah jelas bagi saya bahwa pernyataan tersebut tentulah sampai kepada Nabi Muhammad dari Allah, karena hampir semua pengetahuan mengenai hal ini baru ditemukan berabad-abad. Kemudian hal ini membuktikan kepada saya bahwa Nabi Muhammad tentulah merupakan utusan Allah. Saya tidak menemukan kesulitan untuk menerima hal tersebut, katanya. Mungkin itu saja dari saya, penjelasan tentang penjelasan mengenai embriologi dalam Al-Quran, dan penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan kepada Saudari Yulyanti. Tahap perkembangan embrio dan reproduksi dalam Islam. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan dasar-dasar informasi bahwa jenis kelamin manusia ditentukan oleh air mani laki-laki yang terpenjara. Dalam hal ini, air mani atau sel sperma mengandung kromosom X dan Y
yang kemudian akan bercampur dengan sel telur wanita yang mengandung kromosom X. Dalam hal ini ternyata hanya sebagian ganjil yang menuju sel telur. Penelitian membuktikan satu sel sperma maupun pembuahan sel telur setelah melalui berbagai seleksi kompetisi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim?" Semenjak minggu ke-8 telah menggambarkan kesempurnaan organ melalui organisasi atau proses pembentukan per organ. Dalam hal ini terlihat anggota badan dan jenis kelamin keadaan ini akan mengalami perkembangan hingga menjelang kelahiran. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Kemudian kami jadikan ia makhluk berbentuk." Quran Surah Al-Mu'minun ayat ke-14. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis pernah bersabda, "Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dipadukan bentuk ciptanya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk mani, lalu menjadi segumpal darah selama itu pula selama 40 hari, lalu menjadi segumpal daging selama itu pula. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepada janin tersebut. Lalu ditetapkan baginya 4 hal, rezekinya, ajalnya, perbuatannya, serta kesengsaraan dan kebahagiaannya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat dari kelompok kami mengenai telaah terhadap ayat tentang embriologi dan reproduksi. Bila ada salah kata atau salah penyampaian, kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Kami akhiri pemaparan materi ini dengan mengucapkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.